elektabilitas Anies juga meningkat dari 10,1% pada Maret 2020 menjadi 13,4% pada Desember 2021. Perkiraan elektabilitas itu diambil dalam pertanyaan simulasi semi terbuka terhadap 15 calon. 3 nama capres potensial itu tak banyak berubah dari berbagai lembaga survei. 3 nama itu adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang selalu muncul dalam 3 besar versi lembaga survei. Lanjutkan adalah elektabilitas Anies yang naik signifikan selama tahun 2022. Pada Januari perolehan elektabilitasnya 14,2%, Juni 12,6%, lalu naik 4% di bulan Oktober menjadi 16,5%. Tentu kenaikan ini ada faktor penyebabnya. Anies Baswedan memang kita bisa melihat pergerakan taktik politik. Survei elektabilitas Capres 2024 mengatakan Ganjar teratas disusul Prabowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Capres 2024 menempati urutan teratas dalam hasil survei lembaga Indestar pada Oktober 2022. Gubernur Jawa Tengah itu dibayangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi kedua dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat ketiga. Direktur Eksekutif Indestar Riko Laverdi menyampaikan pihaknya melakukan sejumlah simulasi terhadap beberapa nama tokoh nasional yang berpotensi menjadi Capres 2024, salah satunya simulasi 10 nama calon. Jika dikerucutkan menjadi 10 nama, Ganjar 28,1%, kemudian ada Prabowo di nomor 2, 22,1% dan Anies 17,3%, kata Rikola dalam paparan hasil surveinya Minggu 6 November 2022. Di peringkat keempat ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,7%, disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Minparekraf Sandiaga Uno sebesar 4,8% dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 2,9%. Sementara di peringkat ketujuh ada nama Ketua DPR Puan Maharani dengan elektabilitas sebesar 2,6%, lalu Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebesar 1,6%, Erick Thohir sebesar 1,1%, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebesar 0,3%. Rikola menyampaikan pihaknya juga turut melakukan simulasi 3 nama tokoh menempati 3 peringkat teratas, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kita kerucutkan lagi menjadi 3 nama, Ganjar di 35,5%, kemudian ada Prabowo di 28,2% dan Anies di 24,7%. Dengan angka ini kita menduga tidak ada yang sampai 50%, jadi kemungkinan kalau Pilpres dilakukan hari ini itu akan ada 2 putaran. Katanya, untuk diketahui survei itu dilakukan pada 10-18 Oktober 2022 dengan wawancara tatap muka, sampel sebanyak 1.200 responden yang telah ditentukan dengan metode multi-stage random sampling. Adapun margin of error yang ditetapkan sebesar kurang lebih 2,8%. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Capres 2024 menempati urutan teratas dalam hasil survei lembaga Indestar pada Oktober 2022. Gubernur Jawa Tengah itu dibayangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi kedua dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat ketiga. Direktur Eksekutif Indestar Riko Laverdi menyampaikan pihaknya melakukan sejumlah simulasi terhadap beberapa nama tokoh nasional yang berpotensi menjadi Capres 2024, salah satunya simulasi 10 nama calon. Jika dikerucutkan menjadi 10 nama, Ganjar 28,1%, kemudian ada Prabowo di nomor 2, 22,1% dan Anies 17,3%, kata Rikola dalam paparan hasil surveinya Minggu 6 November 2022. Di peringkat keempat, ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,7%, disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Minparekraf Sandiaga Uno sebesar 4,8%, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 2,9%. Sementara di peringkat ketujuh ada nama Ketua DPR Puan Maharani dengan elektabilitas sebesar 2,6%, lalu Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebesar 1,6%, Erick Thohir sebesar 1,1% dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 0,3%.
Ricola menyampaikan pihaknya juga turut melakukan simulasi 3 nama. 3 nama tokoh menempati 3 peringkat teratas, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kita kerucutkan lagi menjadi 3 nama, Ganjar di 35,5%, Prabowo 28,2% dan Anies di 24,7%. Dengan angka ini kita menduga tidak ada yang sampai 50%, jadi kemungkinan kalau Pilpres dilakukan hari ini, itu akan ada 2 putaran katanya. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 10-18 Oktober 2022 dengan wawancara tatap muka. Sampel sebanyak 1.200 responden yang telah ditentukan dengan metode multi-stage random sampling. Adapun margin of error yang ditetapkan sebesar kurang lebih 2,8%. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres 2024 menempati urutan teratas dalam hasil survei lembaga Indestat pada Oktober 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dibayangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi kedua dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat ketiga. Direktur Eksekutif Indestat Ricola Ferdi menyampaikan, pihaknya melakukan sejumlah simulasi terhadap beberapa nama tokoh nasional yang berpotensi menjadi Capres 2024, salah satunya simulasi 10 nama calon. Survei elektabilitas Capres 2024 mengatakan Ganjar teratas, disusul Prabowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau Capres 2024 menempati urutan teratas dalam hasil survei lembaga Indestar pada Oktober 2022. Gubernur Jawa Tengah itu dibayangi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di posisi kedua dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di tempat ketiga. Direktur Eksekutif Indestat Ricola Ferdi menyampaikan pihaknya melakukan sejumlah simulasi terhadap beberapa nama tokoh nasional yang berpotensi menjadi Capres 2024, salah satunya simulasi 10 nama calon. Jika dikerucutkan menjadi 10 nama, Ganjar 28,1%, kemudian ada Prabowo di nomor 2, 22,1% dan Anies 17,3%, kata Ricola dalam paparan hasil surveinya Minggu 6 November 2022. Di peringkat keempat ditempati Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,7%, disusul Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Minparekraf Sandiaga Uno sebesar 4,8% dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebesar 2,9%. Sementara di peringkat ketujuh ada nama Ketua DPR Puan Maharani dengan elektabilitas sebesar 2,6%, lalu Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar sebesar 1,6%, Erick Thohir sebesar 1,1%, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebesar 0,3%. Ricola menyampaikan, pihaknya juga turut melakukan simulasi 3 nama tokoh menempati 3 peringkat teratas,